salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Roni Siombing, sarjana pendidikan. Saya bekerja di UPT SD Negeri 067953 Kota Medan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menunjukkan video ruang kolaborasi yang kami lakukan pada modul 2.3 mengenai praktik coaching antara saya Roni Siombing dengan Ibu Dewi Mailani, sarjana pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, beliau-beliau ini adalah yang membantu kami dalam pendidikan guru penggerak, Bapak Fasilitator, Bapak Perengki Pangaribuan, Ibu pengajar praktek, Ibu Roito Juliani Harahap, lalu Ibu pengajar praktek satu lagi di kelompok yang satu lagi yaitu Ibu Juli Elvianti, sarjana pendidikan. Pada praktek coaching yang kami lakukan ada dua tahapan percakapan, di mana pada saat percakapan yang pertama saya sebagai coach dan Ibu Dewi sebagai coachee. Lalu di percakapan yang kedua Ibu Dewi bergantian menjadi coach, jadi saya menjadi coachee. Deskripsi praktek coaching. Coaching adalah suatu proses bimbingan atau pendampingan berdasarkan relasi kemitraan di mana seseorang pelatih atau coach membantu seseorang yaitu coachee untuk mencapai tujuan atau mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam praktik coaching ini, coach mengembangkan beberapa keterampilan kunci sebagai seorang coach, yaitu pendengar yang aktif, memberdayakan potensi coachee, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk mencapai tujuan percakapan. Selain memberikan dukungan dan bimbingan, dalam percakapan tersebut coach juga bertanggung jawab dalam membantu seseorang untuk mengevaluasi dan merefleksikan kemajuan yang telah dicapai. Pendidikan yang dilakukan dalam coaching ini adalah dengan menerapkan alur TIRTA, yaitu T tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, lalu TA tanggung jawab. TIRTA pada coaching merujuk kepada sebuah alur yang digunakan dalam proses percakapan coaching untuk membantu seseorang atau coachee mencapai tujuan mereka. Nah, berikut adalah video praktek coaching yang saya lakukan dan Ibu Dewi lakukan. Selamat menyaksikan. Sudah Bu Dewi? Oke, Bapak coach ya? Ya, saya coach ya Bu. Iya, oke. Bu. Oke, kita mulai Bu. Ya, selamat siang Bu Dewi. Selamat siang juga Pak Roni. Iya. Hari ini Bu, kita akan mempraktekkan teknik coachingnya. Sebelumnya terima kasih Bu Dewi sudah hadir di ruang ini dalam kegiatan kita ini. Nah, gimana kabarnya nih Bu Dewi? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik Pak. Hanya saja saya memiliki permasalahan sedikit ini Pak. Oh. Ya, kalau misalnya dilihat dari raut wajah Ibu ya agak sedih ya Bu ya. Ya, ya begitulah Pak. Saya memang lagi ada masalah. Bisa saya meminta waktunya Pak Roni sebentar, sekitar 10 atau 15 menitan gitulah Pak. Tapi sebelum kita cakap lebih lanjut, saya berbalik nih menanyakan kabar Bapak. Gimana Bapak dalam keadaan ya baik nggak Pak nih Pak? Puji Tuhan. Saya baik, ajak Bu. berdiskusi. Iya Bu, baik Bu, boleh Bu, boleh. Ya, saya juga dalam keadaan baik ya Bu ya untuk sore ini. Ya semoga kita juga ya dengan Ibu juga sehat-sehat semuanya dengan kelompok-kelompok kita yang lain. Nah kira-kira Bu, apa yang bisa saya dengarkan dari Ibu ini mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh Ibu ini? Bisa bercerita Bu?
Ya, begini Pak, saya lagi bingung nih. Saya risau sekali dan saya merasa khawatir juga apakah saya mampu atau tidak menyelesaikan atau memecahkan permasalahan saya. Waktu rapat yang lalu, kepala sekolah saya itu mengatakan bahwa tahun ini dia itu meminta eh, untuk mentargetkan mencapai standar kelulusan pada angka 100%. Nah, ini jadi membuat saya galau seperti itu, Pak. Iya, ya Bu, harus 100% ya Bu. Ya. Iya. Oh, jadi Ibu menceritakan tentang kekhawatiran Ibu ya, yang risau ini mengenai kepala sekolah yang meminta kelulusan siswa atau kehadiran siswa 100% ya Bu. Nah, kira-kira bisa Ibu ceritakan lagi seperti apa detailnya masalah yang Ibu hadapi? Nah, jadi seperti ini Pak, saya kan mengajar di kelas 6. Nah, jumlah murid saya itu ada 34 siswa, seperti itu. Nah, dari 34 siswa itu saya memiliki 2 orang murid yang tidak pernah masuk sekolah untuk mengikuti pembelajaran sehingga mereka itu tidak pernah mendapatkan nilai dari saya dan guru-guru yang masuk ke kelas saya seperti itu. Kemudian mereka juga tidak pernah mengerjakan yang namanya nggak pernah masuk ya kan Pak, jadi tugas pun tidak pernah dikerjakan mereka. Ya, baik secara luring maupun secara daring. Sementara sekarang ini kan mereka sudah berada di kelas 6, kemudian pembelajaran di kelas 6 juga kan tidak memakan waktu yang lama, hanya tinggal beberapa bulan lagi seperti itu. Tapi dari mulai masuk awal ajaran sampai sekarang, yang 2 anak ini saya belum pernah berjumpa seperti itu, Pak. Jadi memang ada permasalahan di 2 orang anak, Bu ya, tidak pernah berjumpa dengan Ibu ya. Iya, gitu Pak. Jadi kira-kira secara detailnya ini yang menyebabkan peserta didik Ibu ini tidak hadir ke sekolah, apakah Ibu sudah tahu apa kendalanya atau Ibu sudah pernah berjumpa dengan mereka sebelumnya? Itu gini Pak, jadi kedua anak yang tidak pernah datang ke sekolah ini itu dikarenakan mereka merasa malu karena untuk mengikuti pembelajaran karena mereka sudah berusia yang sudah tidak cocok lagi untuk duduk di sekolah dasar. Jadi ada rasa minder dalam diri mereka untuk datang ke sekolah. Mereka itu seharusnya sudah berada di usia yang di SMP gitu Pak. Oh, SMP ya Bu? Iya, sudah berusia 14 sampai 15 tahun mereka. Jadi untuk memakai seragam sekolah dasar itu untuk pergi ke sekolah dasar, sementara teman-temannya yang seusia mereka sudah di SMP, jadi mereka ada sedikit rasa minder. Kemudian mereka juga tinggal di lingkungan yang kurang mendukung untuk pendidikan seperti itu. Contohnya mereka itu tinggal di lingkungan yang mayoritas anaknya itu banyak yang putus sekolah seperti itu Pak. Terus lingkungannya yang kampungnya itu berbasis narkoba seperti itu. Kemudian kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua sehingga saya merasa terjadi pembiaran terhadap mereka seperti itu. Tetapi sebagai wali kelas saya besar harapan saya sangat menginginkan peserta didik saya itu untuk terus sekolah sampai mereka tamat, sampai waktunya mereka lulus seperti itu. Jadi dari permasalahan Ibu ini tadi ada 2 orang ya Bu yang tidak mau sekolah karena usianya Bu ya, usianya sudah di jenjang SMP ya Bu ya, dan mereka agak malu dan tidak cocok lagi di sekolah ini. Akan tetapi tadi Bu sampaikan ada lagi tuntutan dari kepala sekolah. Begitu kan Bu? Mengharuskan saya, yang mengharuskan itu lulus 100%. Ya. Kemudian dari permasalahan Ibu ini
kondisi seperti apa yang Ibu inginkan agar permasalahan Ibu ini dapat teratasi? Yang saya inginkan sebenarnya sangat sederhana sih Pak, seperti wali-wali kelas yang lain seperti itu. Saya menginginkan semua peserta didik saya itu dapat lulus dengan hasil yang baik, mencapai nilai yang baik, dan kelulusan itu menjadi 100% seperti itu. Akan tetapi bagaimana saya mau mencapai itu jika peserta didik saya tersebut aja tidak pernah masuk sekolah seperti itu. Ya, ya luar biasa ya Bu, prinsip yang telah Ibu sampaikan. Ya, saya juga setuju dengan yang Ibu sampaikan tadi ya. Dimana kan kita menginginkan semua murid kita itu bisa hadir ya Bu ya, sehingga nanti Pak. bisa lulus. Ya, cuman hanya saja untuk mencapai itu mungkin harus melalui beberapa proses. Nah, sekarang harapan seperti apa yang Ibu inginkan dari peserta didik kita ini, Bu? Saya inginnya mereka itu dapat hadir ke sekolah mengikuti pembelajaran seperti teman-teman mereka yang lain, sekolah, kemudian mendapatkan nilai yang bagus dan lulus semua, kalau bisa masuk ke sekolah negeri semua seperti itu. Amin. Ya luar biasa Bu ya, luar biasa ya rencana yang Ibu lakukan. Kalau begitu memang rencana Ibu ya untuk dapat mewujudkan harapan Ibu tersebut agar lulus 100% seperti tuntutan kepala sekolah. Mantap Bu. Oke, berarti berarti masih dalam pemikiran ya Bu. Kalau begitu saya ingin bertanya sejauh ini apa yang telah Ibu lakukan lah terkait beberapa masalah yang Ibu sudah hadapin ini? Gini Pak, saya tuh sudah melakukan beberapa upaya seperti datang ke rumah, mengunjungi mereka, menghubungi orang tua mereka, menanyakan kabar mereka dari teman-teman sekelas seperti itu, mencari informasi tentang mereka dari tetangga mereka juga seperti itu. Kemudian datang langsung berkunjung ke rumah, sampai bahkan membujuk mereka agar mereka tuh tetap mau sekolah, jangan minder gitu, jangan ada rasa malu walaupun umurnya sudah banyak, tetap lanjut sekolah, Pinomat dapat aja lah ijazah SD kalau nggak mau lagi melanjut ke SMP seperti itu. Kemudian meminta orang tua anak tersebut untuk bekerja sama dengan memberikan perhatian yang lebih. Saya mengharapkan seperti itu, orang tua dapat memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak mereka di saat mereka di rumah. Kemudian usaha saya ini kan kita ada grup WA gitu kan Pak, grup kelas. Nah, saya mengirimi mereka tugas dari grup WA, grup kelas gitu, dengan harapan kalau mereka malu datang untuk secara luring, mereka belajar daring lah seperti itu. Namun ya sama juga Pak, hasilnya masih tetap anak itu tidak mau datang ke sekolah, tidak mengerjakan tugas seperti itu. Ya, ya dari yang Ibu paparkan ini ya Ibu sudah berupaya optimal ya Bu, ya mungkin hanya saja hasilnya masih belum nampak, begitu ya Bu ya? Iya gitu Pak. Iya. Mungkin ya jangan putus asa ya Bu, jangan menyerah, pasti ada jalan untuk memecahkan masalah-masalah ini Bu. Nah, kira-kira pendekatan seperti apa yang ingin Ibu lakukan agar mereka mau datang ke sekolah dan juga mau mengerjakan tugas-tugas mereka? Apa ya Pak? Saya pernah terbersit di pikiran saya seperti ini. Mungkin jika saya datang langsung memberikan pembelajaran kepada mereka di rumah mereka dan membimbing mereka secara langsung dalam melaksanakan tugas, dan kemudian menjalin kerjasama dan membangun hubungan yang baik dengan orang tua mereka, saya merasa saya optimis, saya rasa itu dapat berhasil seperti itu Pak.
Ya, ide yang bagus sekali ya Bu. Ya, itu pun kayaknya sepertinya perlu dicoba itu Bu. Baik Pak, akan saya coba. Oke, baik Bu. Kalau begitu, kapan Ibu ini mau memulai ide-ide yang sudah Ibu pikirkan ini? Kalau bisa sesegera mungkin lah Pak, kan mengingat waktu juga sudah hampir penghujung akhir ajaran ya kan, jadi sesegera mungkin. Kemudian tapi sebelum saya melakukan itu, saya tetap mengkoordinasikan dengan kepala sekolah seperti itu. Kemudian rencana saya besok setelah pulang sekolah saya akan melaksanakan rencana saya itu. Oke, ya luar biasa ya Bu, tetap semangat Bu. Nah, kalau begitu kira-kira Bu bagaimana teknik pelaksanaan ide Ibu ini? Kalau menurut saya kan nggak mungkin juga datang setiap hari ke rumah anak tersebut ya kan Pak. Jadi rencana saya itu saya akan datang ke rumah anak tersebut setiap 2 atau 3 hari sekali untuk memberikan pembelajaran secara langsung dan membimbing mereka dalam pelaksanaan tugas mereka. Kemudian di hari yang saya tidak datang itu tugas akan tetap saya kirimkan melalui grup WA kepada orang tuanya dengan tetap menjalin silaturahmi, komunikasi yang baik dengan orang tuanya, seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Selalu koordinasi dengan orang tua dan juga kepala sekolah ya. Ya. Nah, kalau begitu siapa saja yang akan terlibat untuk Ibu ajak bekerja sama? Yang jelas saya akan mengajak kepala sekolah untuk bekerja sama. Kemudian orang tua murid atau wali murid tempat anak itu tinggal dan bila diperlukan teman anak-anak tersebut, teman sekelasnya atau bisa jadi rekan sejawat saya, mana tahu dari rekan-rekan sejawat, dari teman-teman anak tersebut di kelas saya dapat memunculkan ide baru, kemudian dapat menyemangati anak-anak tersebut untuk datang ke sekolah sesuai dengan harapan, mau pergi ke sekolah sesuai dengan mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang motivasi yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian saya juga akan terus melakukan pendekatan secara personal kepada mereka dan ini saya lakukan secara perlahan dan penuh kehati-hatian agar mereka itu bisa dengan sadar dan memiliki motivasi yang tinggi untuk datang ke sekolah tanpa adanya rasa malu, tanpa adanya rasa minder seperti itu, sesuai keinginan mereka sendiri seperti itu Pak. Luar biasa Bu rencananya ya, semoga pun anak-anak nanti bisa termotivasi ya dan mau datang ke sekolah. Nah, kita ini kurang lebih sudah mengobrol hampir 20 menit ya Bu. Iya Pak. Nah, dari pembicaraan kita ini yang hal-hal yang bermanfaat, apa yang dapat Ibu ambil dari pembicaraan kita saat ini? Bisa Bu? Hal yang bermanfaat bagi saya dari diskusi kita ini yaitu yang tadinya saya merasa saya bingung. Saya mau buat apa nih dengan tuntutan dari atasan saya ini seperti itu. Saya merasa tidak mampu. Jadi timbullah kekhawatiran dalam diri saya. Saya ingin murid saya itu lulus 100%, tapi melihat kondisinya sepertinya itu tidak mungkin tercapai seperti itu. Tetapi setelah saya berdiskusi dengan Bapak, saya jadi menemukan cara untuk saya dapat memecahkan masalah saya seperti melakukan home visit, bekerja sama dengan orang tua dan pihak lain yang tadinya sebenarnya belum terpikirkan oleh saya gitu. Kemudian melakukan pendekatan personal serta menjalin komunikasi yang baik terhadap mereka agar motivasi mereka ke sekolah kembali muncul seperti itu. Ya, ya luar biasa lah Bu ya. Ya ada hal yang bermanfaat yang Ibu dapatkan. Nah,
sekarang ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir ya Bu. Iya Pak. Bagaimana perasaan Ibu setelah begitu lama kita berbincang-bincang ini Bu? Perasaan saya sangat senang sekali, alhamdulillah. Yang semula saya bingung sekarang sudah tercerahkan, masalah saya terpecahkan, dan saya itu sekarang kembali bersemangat. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan dan dukungan yang telah Bapak berikan untuk saya, sehingga saya dapat memecahkan masalah saya dan menemukan jalannya seperti itu. Oke, ya sama Bu, saya juga merasa senang ya akhirnya ya Ibu bisa menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri. Ya semoga itu Ibu terus bersemangat ya. Namun ini yang terakhir saya mau tanyakan, apakah Ibu berkomitmen atau bertanggung jawab dengan semua hal yang Ibu akan lakukan nantinya? Saya berkomitmen dan saya bertanggung jawab atas apa yang telah saya rencanakan. Karena saya berharap apa yang saya rencanakan ini dapat terwujud dan berhasil sehingga peserta didik saya dapat lulus semuanya 100%. Amin. Baik Bu, semoga semangat Ibu, komitmen Ibu nanti tetap baik sehingga nanti semua idenya ini, perencanaannya ini bisa berjalan dengan baik sehingga masalahnya bisa teratasi. Iya. Oke Bu, terima kasih untuk pertemuannya Bu. Iya Pak, sama-sama. Oke. Oke, Pak Fasil izin kami langsung bergantian Pak. Luar. Enggak, Pak Fasil masih ada. Langsung aja Bu, kita apa? Boleh? Oke. Pak Roni udah siap? Bentar ya Bu. Ini laptop saya kayak ada. Oke, ya. Baik. Selamat siang Pak Roni, apa kabarnya? Puji Tuhan, selamat sehat Bu, selamat siang. Terima kasih loh di siang yang panas seperti ini Pak Roni mau menyisakan waktunya untuk kita berdiskusi. Ya. Nah, baik, kira-kira hari ini diskusi apa kita ini Pak? Oh ya ini Bu, saya ingin bercerita mengenai hal yang saya alami di sekolah ya Bu, di mana kegiatan olahraga di sekolah saya yang kurang berkembang Bu, dan sangat jarang mengikuti perlombaan-perlombaan ya di kota Medan ini atau mungkin perlombaan-perlombaan ya di sekolah-sekolah gitu Bu. Jadi ketika saya baru ditempatkan di sekolah ini, kegiatan olahraga ataupun pengembangan bakat anak-anak tidak ada ya, seperti ekstrakurikuler Bu, ya belum ada. Jadi ketika saya kemari, saya mengusulkan ya kepada kepala sekolah supaya kegiatan ekstrakurikuler itu diadakan. Ya tujuannya kan supaya bakat anak-anak bisa kita latih dan dikembangkan sesuai dengan minatnya masing-masing ya Bu ya, seperti yang kita pelajari kan sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, saya mengusulkan ekstrakurikuler futsal, atletik, karate ya, itulah yang saya usulkan Bu. Nah, yang perlu diadakan di sekolah. Namun ketika saya berkomunikasi ya dengan kepala sekolah, ya beliau hanya meng-ACC futsal, hanya futsal yang disetujui. Dan itu pun ya pelaksanaan ekskulnya ini pun tidak lama Bu, ya hanya 2 bulan dibiayai, kira-kira seperti itulah. Jadi
setelah latihan 2 bulan ini, ya setelah udah dalam latihan-latihan 2 bulan, ya saya ingin mengikuti beberapa turnamen seperti itulah Bu, untuk ya memberi pengalaman kepada anak-anak ya Bu, dimana kalau latihan-latihan aja kan kurang berkembang ya, kita pun perlu memberikan pengalaman-pengalaman bertanding kepada anak-anak. Nah, ketika saya mau mengikuti suatu event, ya kepala sekolah tidak memberikan izin dengan alasan ya tidak ada dana untuk mengikuti perlombaan tersebut. Nah, inilah kira-kira yang mau saya ceritakan ke Ibu. Iya. Ini ya Pak ya. Cukup panjang apanya ya, cukup rumit sebenarnya permasalahan yang ada karena kan berhubungan dengan dana seperti itu ya. Iya, iya. Nah, ini di waktu kita yang hanya 30 menit, kira-kira apa sih secara detailnya yang ingin Bapak sampaikan permasalahan Bapak ini terkait untuk pengembangan potensi peserta didik dalam minat dan bakat? Saya ingin sekali membantu mengembangkan potensi bakat dari anak-anak ini Bu, ya karena mereka itu memiliki potensi yang harus dikembangkan ya. Ya sekolah seharusnya memfasilitasi mereka untuk mengembangkan bakat mereka masing-masing. Nah, jadi itu sih yang saya harapkan dari pembicaraan kita ini. Berarti Bapak berharap penuh sekolah mau mendukung dan memfasilitasi kegiatan pembinaan, pengembangan minat dan bakat para peserta didik gitu ya Pak ya? Iya, ya benar Bu, ya. Karena ya kan kita bukan tidak mungkin ya Bu ya, nanti mereka itu kan bisa jadi pemain-pemain futsal ya masa depan yang bisa membela negara kita ini. Iya. Nah, dari permasalahan tersebut, situasi yang ada sekarang ini, kondisi atau dukungan seperti apa yang Bapak harapkan dari sekolah misalnya? Jadi saya berharap Bu, ya sekolah itu bisalah memberi bantuan, ya mungkin bantuan berupa dana untuk biaya pembinaan, ya karena untuk biaya latihan dan biaya mengikuti pertandingan itu ya pasti membutuhkan dana Bu. Ya, jadi ya harapan saya mungkin ya, saya pun tidak tahu apakah dana BOS itu bisa disalurkan ke sana. Ya saya berharap dana BOS sekolah itu ya bisa sedikit dipergunakan untuk keperluan pengembangan anak-anak serta dukungan ya motivasi juga dari kepala sekolah. Nah, kalau dari dukungan yang Bapak ingin terima, ini misalnya di angka 10. Sekarang menurut Bapak ada di angka berapa dukungan yang Bapak terima? Misalnya Bapak ini kan Bapak kan inginnya dukungannya itu di angka 10, sementara ini sekarang ini di angka berapa seperti itu? Ya kalau yang saya lihat ya mungkin ya masih di angka 5 lah Bu. Begitu. Jadi dari yang terjadi saat ini, Bapak berharap dukungan ini berada di angka 5 tadi seperti itu ya Pak ya? Yang sekarang ini ya berada di angka 5. Sekarang ini berada di angka 5. Jadi dari yang sudah terjadi, Bapak berharapnya dukungan ini berada di angka berapa seperti itu? Kita berharap ya angka 8, 9 ya kan Bu ya, tapi sebenarnya di angka 7 ya, tapi sebenarnya di angka 7 pun ya itu sudah cukup baik. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa yang ingin Bapak lakukan untuk membantu sampai pencapaian di angka 7? Oh ya, yang saya akan lakukan ya, saya tetap harus berkomunikasi dengan kepala sekolah ya. Kalau saya ya punya ide untuk ya mencukupi dana-dana yang ada saat ini, yaitu saya menyampaikan bahwa saya ingin melakukan ada tabungan untuk anak-anak. Jadi dari setiap latihan anak-anak itu bisa menabung 2.000 ya, itu nanti tabungannya ya untuk keperluan anak-anak juga di dalam
kegiatan ekstrakurikuler futsal ini. Dan rencana Bapak itu sudah disampaikan ke kepala sekolah? Ya, sudah Bu. Jadi bagaimana respon kepala sekolah mengenai rencana Bapak tersebut? Ya, kepala sekolah menyampaikan kalau kutipan itu dilarang ya Bu ya. Kutipan itu dilarang di sekolah. Jadi hal itu ya harus didiskusikan juga dengan orang tua siswa. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk menanggapi respon kepala sekolah seperti tersebut? Gitu. Artinya kan kepala sekolah mengarahkan Bapak untuk menjalin kolaborasi dengan orang tua seperti itu. Iya Bu. Jadi saya melakukan komunikasi ya dengan orang tua ya. Saya bercerita, saya ketemulah dengan orang tua ketika mereka menjemput anak-anak latihan Bu. Jadi ketika mereka jemput anak-anak latihan ya saya sempatkan untuk berbicara sebentar dengan mereka. Ya saya sampaikan ya kondisi yang ada ya bahwasanya anak-anak ini punya bakat dan yang harus dikembangkan ya. Jadi saya sampaikan kondisi yang ada, saya jelaskan ya kalau anak-anak membutuhkan dana ketika latihan ataupun ketika mengikuti beberapa turnamen. Jadi harus dipergunakan nanti dana-dana ini ya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan anak. Jadi saya sampaikan untuk anak-anak nanti ada uang tabungan ya. Jadi yang nantinya dipergunakan untuk uang tabungan ini banyak ya Bu. Kalau kami latihan ya kami biasanya memakai rompi ya. Kalau udah berkeringat ya bau ya Bu. Jadi tidak ada tukang cuci berganti-gantian seperti itu tidak ada. Jadi ya di laundry lah Bu ya kan. Dan biaya laundry kan membutuhkan dana. Dan saya kumpulkan pun uang tabungannya kan untuk kebersamaan juga dari kita untuk kita seperti itu. Dan juga untuk membelikan air minum ya. Jadi anak-anak tinggal bawa botol minumnya aja. Jadi air minum sudah saya beli galon yang besar itu, galon isi ulang. Ya anak-anak tinggal ambil. Nah itulah keperluan-keperluan yang dibutuhkan selama latihan dari uang tabungan yang tadi. Jadi ketika latihan pun, jadi untuk dana-dana yang lain juga nanti kan itu bisa kita bagi-bagikan, saya bagi-bagikan ya untuk ada yang ke laundry, ada yang beli aqua, sisanya bisa untuk membantu mengikuti turnamen-turnamen ya yang ada. Sambil juga ada bantuan dari sekolah yang diberikan sekolah. Jadi saya sampaikan bahwa sekolah sudah membantu ya, namun ya dana yang diberikan tidak terlalu banyak atau tidak mencukupi. Oleh karena itu ya tabungan yang saya usulkan tadi ya bisa membantu dan mencukupi biaya-biaya yang dibutuhkan gitu Bu. Jadi dari penjelasan Bapak kepada orang tua, Bapak melihat bagaimana respon dari orang tua tersebut? Ya dari yang saya sampaikan memang sebagian besar orang tua ada yang mendukung Bu ide saya tersebut ya. Dan ketika saya sampaikan ya sama ya namanya uang ya Bu ya. Namanya uang ini ada istilah mengatakan barang panas katanya. Artinya orang tua pun ingin dana itu dipergunakan sebaik-baiknya gitu Bu. Bukan berarti kemana-mana. Nah, jadi saya sampaikan ya pasti saya akan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi ada juga beberapa dari mereka yang tidak setuju Bu ya karena memang kondisi ekonomi yang mereka hadapi. Jadi bagaimana dengan yang tidak setuju itu Bapak menyiasatinya gitu? Apakah apa boleh kita paksakan seperti itu? Karena kan tidak adil juga bagi anak yang terus bayar seperti itu. Oh ya, jadi ya untuk anak-anak yang memang kurang mampu ya tinggal saya komunikasikanlah kepada anak-anak ya bahwasanya yang kurang mampu ini pun sebenarnya Bu, ya mereka pun untuk sepatu futsalnya pun ya tidak ada. Jadi anak-anak pun bisa melihat sebenarnya kondisi mereka ya kan. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak bahwasanya ya untuk beberapa anak ini ya tidak Bapak paksakan atau tidak wajibkan untuk menabung karena kondisi ekonomi. Ya puji Tuhan lah Bu, anak-anak bisa mengerti dengan kondisi itu, bukan karena memang memilih-pilih ya Bu. Iya begitu. Baik, mantap sekali
rencana Bapak ini semoga dapat terwujud nantinya. Jadi dari rencana ini bagaimana Bapak melanjutkan pelaksanaan rencana ini ke depannya seperti itu? Ya tetap saya akan menjalankan ide saya ini Bu ya. Tetap saya akan berkomunikasi dengan orang tua, di mana ya ini memang dananya ini ya untuk keperluan anak-anak ya, dan juga saya juga akan komunikasikan kepada kepala sekolah ya, bahwasanya dana-dana ini ya tidak ada dikorupsikan atau segala macam. Jadi terbuka, ada pembukuannya seperti itu Bu. Ya itulah rencana saya, sehingga nanti ketika ada keperluan-keperluan ya bisa membantu dari dana ini. Jadi perencanaan saya yaitu ya dari yang sudah saya susun itu ya, semoga nanti ada hal baik yang saya terima sehingga bisa berjalan baik, dan segala rencana-rencana saya juga untuk pengembangan bakat anak ini bisa berjalan gitu Bu. Menurut Bapak, apakah hal-hal yang sudah Bapak rencanakan itu bisa berjalan dengan baik nantinya, tidak ada kendala? Bisa Bu, bisa. Jadi yang penting Bu sebenarnya saya harus bisa memberikan atau menyimpan tabungan ini dengan baik, dengan mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi setiap dana yang ada saya buat pembukuannya, saya sampaikan ke kepala sekolah, saya sampaikan ke anak-anak, dan saya sampaikan ke orang tua. Jadi artinya uang-uang yang saya kumpulkan ini tidak kemana-mana, sesuai tujuan gitu Bu. Jadi agar para orang tua tetap memberi dukungan nanti secara materi dan memberikan semangat kepada anak-anaknya juga. Dan juga kepala sekolah bisa melihat nanti bahwa rencana saya ini bisa menjadi solusi ya Bu untuk permasalahan yang ada. Namun semua ini butuh proses agar bisa ya berjalan dengan baik. Oke, baik. Bagus sekali Pak Roni. Jadi dari perencanaan seperti apa lagi yang Bapak ingin lakukan nantinya dari tabungan anak-anak itu? Maksudnya dari tabungan anak-anak itu apalagi yang akan Bapak lakukan seperti itu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tabungan ini adalah uang anak-anak Bu ya. Jadi harus juga dipergunakan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Saya tidak boleh mengambil itu Bu. Karena kalau saya mengambil itu, saya yang berdosa ya Bu ya. Saya yang tidak bisa menjalankan amanah dengan baik. Jadi uang tabungan ini nantinya dipergunakan untuk ya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menyuci atau melaundry rompi yang sudah digunakan, yang sudah digunakan latihan, membelikan air minum, lalu ketika latihan dengan keperluan lainnya untuk mencukupi dana mengikuti turnamen yang diberikan sekolah, sehingga bakat anak-anak bisa tersalurkan dengan baik di latihan dan juga di pertandingan. Baik Pak, kita sudah berada di ujung sesi pembicaraan. Apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan atau diskusi panjang kita ini? Ya, yang saya dapatkan seperti di awal ya, saya bingung Bu, mau bagaimana melakukan tindakan-tindakan. Namun setelah pembicaraan ini, saya jadi mengetahui hal apa yang mau saya lakukan nantinya. Setidaknya saya bisa berkontribusi ya Bu untuk mengembangkan potensi anak-anak di bidang futsal ini di sekolah saya. Itulah yang sudah saya dapatkan dari pembicaraan kita ini Bu. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah kita coaching ini? Tindak lanjutnya saya akan menjalankan program latihan futsal ya yang sudah saya susun. Lalu saya akan menjalankan rencana saya itu dengan baik, dengan selalu tetap berkomunikasi dengan kepala sekolah dan orang tua siswa. Dan kemudian siapa saja yang akan Bapak libatkan karena rencana tindak
lanjut dengan dalam rencana tindak lanjut Bapak ini siapa saja yang ingin Bapak libatkan? Ya, yang akan saya libatkan dalam rencana tindak lanjut saya nantinya yaitu kepala sekolah, orang tua siswa, serta guru-guru kelas anak-anak ya Bu, karena guru kelas anak-anak juga harus tahu perkembangan anak-anak dan apa saja yang sedang terjadi atau diikuti oleh anak-anak. Wah, bagus sekali pemikiran Bapak ini ya. Bapak ingin terus menjalin kerjasama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat ya, wali kelas khususnya untuk mewujudkan ide-ide Bapak demi perkembangan bakat dan minat peserta didik Bapak. Nah, apakah Bapak akan bertanggung jawab dan berkomitmen atas apa yang akan Bapak laksanakan seperti itu? Ya Bu, saya akan bertanggung jawab ya, serta berkomitmen atas apa yang saya akan lakukan ini. Jadi komitmen saya ini sudah besar Bu, di mana saya ingin mengembangkan potensi anak-anak di bidang futsal. Jadi saya akan bertanggung jawab dan berkomitmen dengan rencana ini semua Bu. Baik Pak Roni, terima kasih atas waktu dan pertemuannya, atas diskusi dan perbincangan hebat kita pada siang hari ini. Semoga segala rencana Bapak dapat berjalan dengan baik serta diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin Bu, terima kasih banyak juga Bu untuk sharingnya hari ini. Oke, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih juga Pak Roni. Iya. Sekian dan terima kasih video yang sudah saya tunjukkan mengenai praktek coaching yang saya lakukan dengan Ibu Dewi. Semoga bermanfaat bagi ibu guru semuanya yang menyaksikan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.